Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas tentang 3 cara merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Kita kemarin sudah bahas ini ya, perbedaan antara muta'addi dan lazim. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya ada fi'il lazim kemudian berubah menjadi muta'addi. Ada 3 cara. Tentunya ada ketentuannya. Nah, ini oke ya. Ini udah halaman baru. Nah, ini hanya berlaku pada wazan sulasi mujarrad ya. Sulasi al-mujarrad. Mujarrad seperti ini ya. Jadi trik ini, cara ini hanya berlaku pada sulasi mujarrad. Sorry, kok terlalu bawah ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini hanya berlaku pada sulasi mujarrad, tidak pada yang lain. Apa itu? Caranya ada 3. Yang pertama dengan 1 tad'iful ain. Pakai bahasa Arab ya, saya tulis ya. 1 tad'iful ain. Nanti kita akan bahas apa itu tad'iful ain dan lain sebagainya macamnya ya. Yang pertama adalah tad'iful ain seperti ini. Oke. Yang kedua, cara yang kedua itu adalah hamzah dengan menambahkan hamzah seperti ini. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga dan cara yang terakhir adalah menambahkan harful jar. Harful jar. Baik. Ada 3 cara untuk merubah sulasi mujarrad. Ini sulasi mujarrad menjadi dari muta'addi ke lazim. Nah, jadi dari lazim menjadi OTW menjadi apa? Muta'addi. Seperti ini ya. Caranya ada 3. Yang pertama adalah tad'iful ain. Nanti kita akan bahas. Yang kedua hamzah, yang ketiga harful jar. Kepencet ya. Yang ketiga harful jar. Oke. Apa itu tad'iful ain? Tad'iful ain. Sekarang kita akan mulai ke bahasa Indonesia ya. Tad'iful ain. Nah, apa itu tad'iful ain? Kita akan tidak terlalu bahas panjang nanti karena sebab kita nanti di pembahasan selanjutnya tentang tad'if, tentang mudha'af. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam, apa itu tad'if, apa itu mudha'af. Tapi secara simpelnya saya katakan tad'iful ain kita menggunakan wazan fa'ala. Ya, seperti ini ya. Fa'ala. Nah, ini wazan yang kita pakai pada tad'iful ain. Jadi untuk sekarang kita nggak usah pusing-pusing dulu apa itu tad'iful ain. Yang penting kita pakai wazan fa'ala. Nanti pada pembahasan selanjutnya, sekitar pada beberapa pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang tad'if, tentang mudha'af. Apa itu tad'if, apa itu mudha'af, baru kita sempurnakan pemahaman kita. Untuk sekarang biar nggak terlalu pusing, udah tad'iful ain wazan fa'ala. Seperti itu ya. Ditambahin apa nih namanya tasydid di huruf ain ya. Nah, oke ya. Jadi ini cara yang pertama. Misalkan saya mau bilang kemarin ada fi'il fi'il lazim itu misalkan zahaba dan faroha. Nah, kita tinggal tulis di sini misalkan faroha. Faroha ini artinya telah senang. Kalau faroha Zaidun berarti telah senang si Zaid. Tapi kita rubah. Jadi farroha. Nah, ya. Berubah kan? Jadi ikutin wazan yang di atasnya fa'ala. Ditambahkan tasydid di huruf ainnya atau di huruf tengahnya. Misalkan farroha Zaidun. Ya, farroha Zaidun. Nah, ini kalau farroha itu telah senang. Siapa telah senang? Si Zaid. Kalau farroha ada tasydidnya, ini artinya jadi berubah. Artinya jadi apa? Telah membuat senang si Zaid. Jadi si Zaid ini bikin senang. Nah, pertanyaannya kan siapa yang si Zaid bikin senang? Maka dia membutuhkan maf'ul bih. Contohnya apa? Faraha Zaidun
siapa misalkan ya, Faraha Zaidun Ahmada misalkan ya, Faraha Zaidun Ahmada, seperti ini, Ahmada. Telah membuat senang si Zaid si Ahmad. Maksudnya gini, kalau bahasa Indonesia terjemahannya begini, Zaid telah membuat senang si Muhammad. Zaid telah membuat senang si Muhammad. Nanti kita akan bahas i'rabnya biar mudah. Nah teman-teman, ini cara yang pertama, tad'iful ain. Kita menggunakan wazan fa'ala. Yang tadinya faroha berubah jadi farroha. Kemudian kita i'rab ya. Ini farroha jadinya fi'il madi. Kita tidak i'rab panjang, simpel aja. Fi'il madi, Zaidun jadi fa'il. Kemudian Ahmad jadi maf'ul. Kenapa kok di sini ada maf'ul bih, yang di atas nggak ada maf'ul bih? Karena di sini berubah wazan. Ya, wazannya berubah, maknanya juga berubah. Farroha, ya tadi saya sudah sebutkan, sudah saya jelaskan bahwasanya Zaid membuat senang si Ahmad. Jadi Ahmad ini senang gara-gara siapa? Gara-gara Zaid. Dia membutuhkan maf'ul. Beda sama yang di atas. Kalau yang di atas Farroha Muhammad, siapa yang senang? Muhammad, udah. Senang gara-gara apa nggak disebutin. Tapi kalau di sini dibilang bahwasanya si Zaid membuat senang si Ahmad. Nah, oke ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Ini adalah pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama, cara merubah apa tadi namanya lazim menjadi muta'addi itu dengan tad'iful ain, nambahin tasydid di ain. Nah, nanti tad'if ain bukan itu maknanya, tapi nanti biar gampang ini kita singkatnya dulu. Jadi menambahkan tasydid pada ain. Terus yang kedua, saya garis dulu biar gampang. Yang kedua adalah hamzah. Hamzah. Ini pembahasan kedua ya. Hamzah. Oke. Nah, maksudnya apa di sini? Menambahkan hamzah, gampang saja. Misalkan fi'il jalasa. Jalasa ini muta'addi atau lazim? Lazim. Karena dia tidak membutuhkan maf'ul. Misalkan jalasa Muhammadun. Muhammadun. Muhammad telah duduk. Udah, tidak butuh maf'ul dia, nggak butuh maf'ul. Nah, tapi kalau kita ubah jadi ajlasa, kita tambahin hamzah di depannya seperti ini, ajlasa. Nah, ini berubah arti. Jadinya kalau ajlasa Muhammadun seperti ini, Muhammadun, maka artinya berubah menjadi Muhammad telah membuat duduk. Nah, telah membuat duduk, kalau tadi kan membuat senang. Nah, ini membuat duduk. Jalasa jadi ajlasa. Ajlasa Muhammadun siapa? Zaidan. Nah, kita rubah sekarang Zaidan kapan-kapan lah jadi maf'ul ya. Nah, tadinya aslinya jalasa Muhammadun, tapi berubah jadi ajlasa Muhammadun Zaidan. Si Muhammad membuat Zaid duduk. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia gitu, Muhammad membuat si Zaid duduk. Jadi si Zaid lagi diri, sama Muhammad disuruh duduk. Siapa yang menyebabkan si Zaid itu duduk? Ya sini si Muhammad ini. Paham ya? Nah, kayak tadi, i'rabnya biasa, ini fi'il. Ya, ini fi'il. Ini fa'il. Dan ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih, maf'ul bih. Nah, ini cara yang kedua dengan menambahkan hamzah. Nah, sebenarnya ada contoh-contoh lain ya. Misalkan lagi seperti ajlasa. Misalkan bisa juga gini. Ini kan terlalu apa namanya? Terlalu panjang ya. Ajlasa Muhammadun Zaidun. Bisa juga kita simple. Misalkan ajlas tuhu. Sorry ya. Soal ini. Ajlas tuhu. Seperti ini. Ajlas tuhu. Nah. Oke, ajlas tuhu kok simple banget? Iya, simple. Ini ajlasa fi'il madi ya. Ajlasa fi'il madi artinya telah membuat duduk. Tu'nya ini bukan fa'il, tapi dia dhamir rafa. Dhamir rafa
domir rafa muttasil. Ya, domir rafa muttasil fi mahalli fa'il. Ya, fi mahalli fa'il. Jadi dia mahalnya aja fa'il. Dan kemudian ini adalah maf'ul. Domir muttasil maf'ul. Maf'ul bih. Nah, ya. Jadi ini saya telah membuat dia duduk. Ini saya fa'il telah membuat dia maf'ul bih duduk. Fa'il ya. Sama juga kayak di sini contohnya ya. Saya kasih contoh misalkan farahtu Zaidan ya. Farah seperti ini. Farahtu Zaidan. Misalkan. Nah, kalimat farahtu Zaidan ini juga sama. Ini fi'il madi, taknya dhamir rafa mutaharrik. Ya, sorry. Dhamir rafa mutaharrik. Ini juga salah ya saya. Yang benar dhamir rafa mutaharrik fi mahalli fa'il. Fa'il. Ya, fi mahalli fa'il. Zaidan jadi maf'ul. Nah, maf'ul bih. Gampang kan ya? Jadi fa'il faraha itu fi'il, tu'nya ini adalah dhamir rafa mutaharrik fi mahalli fa'il. Ya, dia menjadi fa'il. Kemudian Zaidan itu adalah maf'ul bih. Nah, kemudian cara yang ketiga nih, kita buka halaman baru. Mana nih? Oke, halaman barunya yang ketiga adalah dengan apa tadi, huruf hamzah. Nah, huruf hamzah. Huruf jar. Ya. Huruf jar. Huruf jar itu di Alfiyah bilang ada 20. Ya. Beda kitab beda ya. Ada yang bilang 20 dan sebagainya macamnya. Yang penting huruf jar yang cocok tentunya dengan katanya. Nah, huruf jar ini cara yang ketiga ya. Nah, contohnya misalkan kalimatnya tadi zahaba. Nah, zahaba ini tadi fi'il apa? Fi'il lazim, bukan muta'addi. Tapi kita mau tambahkan jadi kita mau ubah jadi muta'addi, gimana? Gampang. Kita misalkan contohnya kita tambah. Jadi zahabtu misalkan. Zahabtu. Nanti kita akan bahas i'rabnya. Zahabtu bi Zaidin misalkan ya. Bi Zaidin. Nah, oke. Zahaba ini adalah fi'il. Tu'nya dhamir rafa mutaharrik fi mahalli fa'il. Kemudian maf'ulnya mana? Oh ya, kita dulu jangan maf'ul lo ini. Kemudian bi Zaidin ini adalah jar majrur. Jar dan juga majrur oleh jar. Seperti ini. Jar majrur. Nah, dan juga kalimat bi Zaidin ini kalau digabungin jadi apa tadi? Maf'ul bih. Oke ya, bisa ya. Jadi zahabtu bi Zaidin. Saya telah pergi bersama si Zaid. Nah, tadi zahaba ini aslinya fi'il lazim, tapi karena ada huruf jar dia berubah menjadi fi'il muta'addi, artinya membutuhkan maf'ul. Oke ya, paham? Jadi singkatnya ada 3 cara merubah fi'il sulasi mujarrad menjadi menjadi muta'addi. Yang tadinya lazim menjadi muta'addi. 1, tad'iful ain. Waduh, kurang nih. Tad'iful ain. Ya, menggunakan wazan fa'ala. Jadi faraha berubah jadi farraha. Kemudian hamzah menambahkan hamzah. Yang tadinya jalasa berubah menjadi ajlasa. Atau dengan disingkat menjadi ajlastuhu. Ya. Kemudian contohnya lagi cara yang ketiga adalah menambahkan huruf jar. Zahaba. Nah, ini tinggal tambahin di depan maf'ul misalkan bi. Jadi zahabtu bi Zaidin. Saya telah pergi dengan Zaid. Ini videonya terlalu panjang tapi insyaallah mudah kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.